Hai teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film action terbaru yang berjudul Mojave Diamond 2023. Film ini berkisah tentang tiga bersaudara mantan pasukan khusus yang kembali membrutal ketika keluarga mereka disakiti oleh kelompok mafia paling berbahaya. Seperti biasa, saya malas bertele-tele. Langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua bersaudara bernama Danny dan Joe Mason. Selesai berburu, Danny mengungkit tentang Roy, satu lagi saudara mereka yang merupakan mantan seorang tentara. Tetapi kini ia beralih profesi menjadi petarung gaya bebas. Diketahui kalau Joe tidak begitu suka dengan Roy, yang ia anggap kerap membuat onar dan selalu menyusahkan keluarga. Si pembuat masalah dan sering keluar masuk penjara. Diketahui juga kalau Danny dan Joe sudah lama tidak bertemu dengan Roy. Could have had a career instead of living in the present. Beautiful speech. I didn't even return my damn phone calls half the time. Di malam harinya Roy tiba di tempat tarung. Seperti biasa, malam ini Roy akan bertarung untuk menghibur para tamu VIP. 5 menit sebelum duel, Roy masih sempat-sempatnya melakukan pemanasan dengan sang pacar di atas sofa. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Roy dengan mudah bisa menumbangkan lawannya. Merasa sudah memenangkan pertarungan, Roy pun menghampiri sang pacar. Lalu tiba-tiba lawannya kembali bangkit dan dengan sigap membalikan keadaan. Alhasil Roy lah yang kalah dan berakhir dengan muka bonyok. Akibat dari kekalahan itu, bos Roy pun murka. Karena malam ini ia mengalami kerugian besar bernilai puluhan juta dolar. Bos Roy ini bernama Julian. Ia merupakan ketua mafia yang dikenal sangat brutal. Julian merasa kalau performa Roy menurun karena terlalu asik pacaran. Ia lantas dengan tega menghabisi pacar Roy di depan mata kepalanya sendiri. Roy murka, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena puluhan senjata anak buah Julian mengarah tepat di kepalanya. Setelah itu Julian membawa Roy ke markas rahasianya. What we doing? These are some of the rarest diamonds on the planet. Kemudian ia memberi Roy sebuah tugas, yaitu tugas mengantar batu berlian langka yang bernilai 50 juta dolar ke sebuah tempat yang disebut titik A dan titik B. Jika Roy berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, maka ia akan mendapatkan bayaran senilai 1 juta dolar cash. Roy tertarik, tetapi dia sedikit heran kenapa Julian malah menugaskan dirinya, padahal ia punya puluhan anak buah bersenjata lengkap. Julian pun memberikan 3 alasan kenapa ia memberikan tugas ini kepada Roy, yaitu Roy merupakan pengemudi mobil yang lumayan handal. Alasan kedua, Roy punya 2 orang saudara yang bisa membantunya dalam tugas pengantaran tersebut. Dan alasan ketiga, Roy punya hutang besar kepada Julian akibat kekalahannya malam ini. Jika Roy menolak ataupun mencuri berlian tersebut di tengah perjalanan, Julian mengancam dia tidak akan segan-segan menghabisi anak dan istri Joe yang akan ia jadikan sebagai jaminan. Me, motherfucker. If I say no, you don't got a choice, motherfucker. Malam itu juga Roy menghubungi Joe, tetapi Joe yang masih kesal enggan mengangkat telepon dari Roy. Beralih ke Danny yang ternyata juga seorang tentara. Ia lantas menghubungi Roy tetapi tidak ada jawaban. Setelah itu Danny mendatangi Joe di rumahnya. Joe berkata kalau tadi malam tiba-tiba Roy menghubunginya setelah sekian lama, tetapi ia mengabaikan panggilan dari Roy. Mendengar hal itu, Danny pun sedikit kecewa dengan Joe yang seharusnya menjawab telepon dari Roy, karena mungkin saja Roy sedang dalam kesulitan. Tampaknya hanya Danny yang masih peduli dengan Roy, meskipun saudaranya itu sering membuat masalah dan kerap menyusahkan dirinya. Long time no see. Lalu di siang harinya Roy mendatangi rumah Joe. Kedatangannya disambut dengan hangat oleh Danny beserta istri dan kedua anak gadis Joe. Setelah itu Danny mendatangi Joe di peternakan dan memintanya untuk berbaikan dengan Roy. Tetapi Joe tetap tidak ingin berurusan lagi dengan Roy yang hanya datang ketika ada masalah saja. It's all a ruckus. Yeah, I agree with that. You never were invited.
Roy lantas menawari Danny untuk menemaninya mengantar barang keluar kota selama 4 hari. Tanpa pikir panjang, Danny pun setuju, mengingat ia sudah lama tidak menghabiskan waktu dengan saudaranya tersebut. Di sini Roy belum memberitahu Danny perihal barang apa yang akan ia antar, beserta resiko besar yang mungkin akan mereka hadapi di perjalanan nanti. Belum lagi ancaman dari Julian terhadap keluarga Joe, andai kata Roy gagal menjalankan tugas pengantaran nanti. Glad to be out here with you, bro. Gotta make a quick stop. That's it? Setelah melalui perjalanan cukup jauh, Roy pun menghentikan truknya dan mengajak Danny singgah di sebuah tempat tarung bawah tanah yang dikelola oleh temannya. Malam itu 2 orang petarung unggulan beradu di arena, yaitu duel antara Bunny Boy dan Big Dog. Duel ini akhirnya dimenangkan oleh Big Dog. Setelah itu Roy pun mengajukan diri untuk melawan Big Dog. Ternyata Big Dog sudah pernah dipermalukan oleh Roy dalam pertarungan beberapa tahun yang lalu. Tampak Big Dog sudah tidak sabar lagi untuk balas dendam atas kekalahannya tersebut. Tetapi baru 1 menit saja Big Dog sudah langsung KO. Di keesokan harinya, Danny dan Roy melanjutkan perjalanan untuk menjemput pasokan berlian yang akan diantar ke tempat tujuan yang sudah ditentukan. Singkat cerita, mereka berdua sampai ke markas. Di sana Roy disambut oleh tangan kanan Julian yang bernama Jordan. Semua mentahan batu berlian itu sengaja dimasukkan ke dalam kemasan botol minuman energi, bertujuan untuk mengelabui polisi lalu lintas. What'll happen? Just get them shit on inside this. Setelah itu Danny dan Roy mulai bergerak. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua singgah untuk membeli minuman dan ke kamar kecil. Tak lama setelah itu, sekumpulan pria bertopeng dan bersenjata menyerang toko tersebut, hingga menyebabkan seorang penjaga toko tewas di tempat. Sedangkan Roy dan Danny berhasil selamat. Kemudian mereka mengangkut truk milik Roy. Roy berusaha menghadang mereka, namun upayanya itu sia-sia. Kemudian Danny dan Roy mengejar mereka dengan mobil curian. Di tengah perjalanan, Danny pun bertanya kepada Roy, siapa mereka semua dan barang apa yang sebenarnya ada di dalam truk tersebut. Akan tetapi Roy tak sempat menjawab, karena saat ini mereka sedang terlibat aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak dengan kelompok tersebut. Sialnya, karena kalah jumlah, Roy dan Danny kalah dan terpental keluar dari mobil. Kemudian Roy mengatakan kepada Danny kalau di dalam truk tersebut terdapat berlian bernilai 50 juta dolar, yaitu berlian milik seorang ketua mafia paling brutal. Di malam harinya, Julian mendapat kabar kalau Roy beserta truk tersebut belum juga tiba di tempat tujuan sesuai jadwal. Julian pun mulai curiga kalau Roy mencuri berlian tersebut. Ternyata kelompok tersebut adalah orang suruhan Jordan. Ia sengaja merampas berlian itu dari tangan Julian yang merupakan ketuanya, lalu menjadikan Roy dan Danny sebagai kambing hitam. Sementara itu, Roy dan Danny kini berjalan menuju ke kota, karena mobil yang mereka curi sudah tidak lagi berfungsi. Roy berkata kalau ia harus mendapatkan berlian tersebut secepat mungkin, sebelum Julian tahu dan membrutal menghabisi anak dan istri Joe, yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan oleh si ketua mafia tersebut. Beralih ke Joe, setibanya di rumah ia mendapati anak dan istrinya menghilang. Ternyata mereka semua sudah diculik oleh Julian. Beralih ke Roy dan Danny, yang saat ini masih dalam perjalanan dan tidak memiliki sinyal sama sekali untuk bisa menghubungi bantuan. Setelah cukup jauh berjalan, mereka berdua akhirnya tiba di lokasi yang terdapat sinyal. Kemudian panggilan dari Joe masuk dan ia langsung melapor terkait anak dan istrinya yang diculik. Roy tahu kalau itu adalah ulah Julian.
dan Roy berjanji kepada Joe kalau ia akan menyelamatkan anak dan istrinya tersebut. Kemudian masuk panggilan dari Julian. Dan benar saja, ialah yang telah menculik keluarga Joe. Dan jika Roy tak menyerahkan berlian tersebut dalam waktu 48 jam, Julian berjanji akan menghabisi mereka dengan cara yang sangat brutal. You got 48 hours only if everything is tricks again. Danny pun murka dengan Roy karena ia tidak jujur dari awal terkait semua ini. Sementara itu Joe mengambil semua perlengkapan senjatanya dan segera meluncur menemui Roy. Sama seperti kedua saudaranya, Joe juga merupakan seorang tentara terlatih. Tanpa sepengetahuan Roy dan Danny, dua orang detektif memantau mereka berdua dari kejauhan. Mereka berdua bernama Tom dan Michael. Lagi-lagi Danny memaafkan perbuatan Roy, dan dia berjanji akan membantu saudaranya itu. Get this guy, get the family back. We should be here soon. Joe akhirnya sampai, dan ia langsung memberi Roy bogeman mentah. Sementara Tom dan Michael masih memantau pergerakan mereka bertiga. Tak lama masuk pesan dari Julian, berisi foto keluarga Joe yang kini sedang ia sandra. Saat itu juga Roy membawa Danny dan Joe menuju ke markas Julian. Singkat cerita, di siang harinya mereka sampai ke markas tersebut. Sesampainya di sana, Joe langsung membrutal menghabisi para penjaga. Setelah itu, Roy dan Joe menyusup ke dalam markas. Sementara Danny bertugas sebagai sniper yang berjaga di luar. Di tengah itu, Jordan pun tiba di markas. Tanpa ia sadari, Roy dan Joe sudah menyusup ke dalam, dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. Satu persatu anak buah Jordan tewas mereka bantai. Akhirnya Jordan bertemu dengan Julian untuk membahas sesuatu yang penting terkait keberadaan berlian tersebut. Sesuatu yang penting yang dimaksud oleh Jordan tak lain adalah untuk menghabisi Julian. Ternyata bisnis kelompok mafia Plazo yang kini diambil alih oleh Julian merupakan bisnis milik keluarga Jordan, dan Julian hanyalah anak angkat yang diangkat menjadi pewaris. Jordan tak terima, dan ia sudah menunggu waktu yang cukup lama untuk mengambil alih kekuasaan yang sudah seharusnya menjadi milik Jordan. Di sini Jordan juga mengaku kalau ialah yang telah mencuri berlian tersebut dari tangan Roy. Julian berkata kalau ia jauh lebih pantas memimpin kelompok mafia ini karena ia cerdas dan berpengalaman, berbeda dengan Jordan yang bodoh dan ceroboh. Saat perhatian Jordan teralihkan, Julian pun dengan sigap menghabisinya. Hingga pada akhirnya Joe dan Julian saling mengacungkan senjata. Tetapi karena kehabisan amunisi, Jordan lantas menantang Joe berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Joe pun dengan senang hati menyanggupinya. Julian berhasil menumbangkan Joe. Lalu Roy muncul dan menodongkan senjatanya ke arah Julian. Tetapi nyali Roy malah menciut ketika Julian membentaknya. Jordan yang masih hidup dengan sigap menembak Joe hingga tumbang. Setelah itu ia menembak Julian berkali-kali hingga akhirnya ia tewas di tempat. Setelah itu Jordan menugaskan anak buahnya untuk membawa Roy. Danny yang kehilangan kontak dengan Joe dan Roy memutuskan untuk menyusup ke dalam. Untung saja Joe memakai rompi anti peluru. Kemudian ia segera membawa Danny mengejar Jordan. Lalu Danny meminta bantuan rekan militernya yang bernama Jimmy sambil membawa perlengkapan senjata. Jimmy! Saat ini Jordan dan semua pasukan bersenjatanya sedang berada di tanah lahan yang merupakan milik keluarganya. Dan di kawasan inilah Jordan dan saudaranya menemukan batu berlian langka tersebut. Tetapi Jordan yang serakah malah dengan tega membunuh saudaranya, termasuk sang ketua mafia yaitu Julian. Tentunya dengan tujuan agar ia bisa menguasai semua berlian tersebut seorang diri. Welcome to my continue, no? Diamonds. Too bad that you're... Roy akhirnya sadar bahwa Jordanlah yang merampok truk berlian tersebut. Kemudian Jordan memaksa Roy berduel dengan petarung terbaiknya. Jordan berkata, nasib istri dan kedua anak gadis Joe kini ada di tangan Roy. Karena jika Roy kalah dalam duel tersebut, maka Jordan akan menghabisi istri dan anak-anak Joe.
Tetapi Roy yang sudah sangat kelelahan pada akhirnya bisa dengan mudah ditumbangkan oleh petarung Jordan. Di waktu yang sama, Joe, Danny, dan Jimmy tiba di lokasi tersebut. Dari jarak jauh, mereka berhasil membantai 2 orang anak buah Jordan yang berjaga di luar kawasan. Beralih ke Roy, yang pada akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi lawannya. Lalu tiba-tiba baku tembak pun terjadi. Satu persatu anak buah Jordan berhasil mereka bantai. Jordan yang ketakutan berusaha untuk melarikan diri. Alright, Jimmy, move to me. Sialnya, satu orang anak buah Jordan berhasil menghabisi Jimmy. Sementara Roy berusaha menyelamatkan anak dan istri Joe. Hingga di suatu kesempatan Joe berhasil membuat posisi Jordan terpojok. Tetapi Joe batal menghabisi Jordan karena polisi keburu datang. Coming back. Setelah semuanya selesai, agen Tom dan Michael berterima kasih kepada Joe, Roy, dan Danny karena secara tidak langsung mereka bertiga telah membantu FBI, yaitu menangkap kelompok mafia paling diincar di negara tersebut. Karena kejadian ini, Roy dan Joe akhirnya berbaikan. Bahkan Joe juga memutuskan untuk berhenti menjadi petarung dan kembali mengurus bisnis peternakan keluarga bersama dengan 2 orang saudaranya, yaitu Danny dan Joe. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.